Hari ini kita akan belajar mengenai perekayasaan pelaporan keuangan. Nah, ada dua bagian yang perlu dijelaskan di sini. Yang pertama itu kaitannya dengan perekayasaan. Perekayasaan itu apa sih? Perekayasaan itu sebenarnya bukan berkonotasi negatif, tetapi berkonotasi positif. Misalkan kalau dalam ilmu lain ada rekayasa genetika. Misalkan rekayasa genetika bagaimana untuk membuat bibit unggul. Contohnya bibit jagung yang bermutu. Itu dilakukan rekayasa sehingga nanti jagungnya bisa buahnya bisa bagus, bisa tahan hama dan lain-lain. Nah, pun begitu di akuntansi juga ada. Apa yang direkayasa? Yang direkayasa pelaporan keuangannya, pelaporan keuangan, proses untuk melaporkannya. Ya dimulai dari kejadian ekonomi, dibuat jurnal, sampai nanti ke laporan keuangan. Itu harus direkayasa. Nah, di sini perekayasaan berarti membuat agar sesuai dengan tujuan. Jadi dibuat agar sesuai dengan tujuan. Direkayasa agar sesuai dengan tujuan. Contohnya direkayasa itu misalkan kalau tadi saya contohkan, kenapa genetiknya harus direkayasa? Ya agar sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya agar petani bisa lebih sejahtera, nanam padi, bisa bulir-bulir padinya banyak, sehingga dilakukan rekayasa bibit padi, rekayasa genetika terhadap bibit padi. Mungkin juga ayam agar telurnya bisa cepat dan telurnya banyak. Nah, itu dilakukan rekayasa genetika sehingga muncullah yang namanya ayam petelur. Ayam pedaging agar dagingnya cepat banyak atau ayamnya cepat gede. Nah, contohnya itu rekayasa. Pelaporan keuangan itu juga direkayasa. Perekayasaan pelaporan keuangan. Nah, rekayasa sendiri ini bisa mengubah bentuk ataupun juga menambah atau mengurangi dari apa yang mau direkayasa itu. Ini rekayasa. Kemudian kalau kita ngomong mengenai pelaporan keuangannya, dan ini yang tadi perekayasaannya. Sekarang pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu merupakan sebuah metode atau proses. Setelah di sini saya katakan proses atau metode mengenai bagaimana laporan keuangan sebagai informasi akuntansi disediakan agar mencapai tujuan. Nah, pelaporan keuangan, pelaporan ini bukan laporannya, tapi pelaporan itu prosesnya, proses atau metode. Metode apa atau metode mengenai apa? Metode mengenai bagaimana sebuah laporan keuangan itu disediakan. Artinya adalah dari awal, seperti saya katakan tadi, dari awal
ada kejadian ekonomi yang berupa transaksi ekonomi itu kemudian diubah menjadi sebuah jurnal. Dari jurnal dikumpulkan, dikelompokkan, diposting dan lain sebagainya, diolah menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu akhirnya menjadi sebuah informasi akuntansi yang nantinya diharapkan akan berguna bagi pengambil keputusan atau stakeholder dalam rangka mencapai tujuan mereka. Nah, kalau hal ini dijadikan satu, maka perekayasaan pelaporan keuangan itu merupakan proses pemikiran yang logis dalam membuat atau membangun struktur dan mekanisme pelaporan keuangan untuk membantu pencapaian tujuan negara. Nah, ini tujuannya sudah jelas, tujuan negara. Jadi yang akan dicapai pada nantinya itu adalah tujuan negara. Bukan lagi tujuan individu atau tujuan kelompok, tetapi tujuan akhirnya, ini yang dimaksud tujuan akhir ya. Tujuan akhirnya itu adalah tujuan negara. Nah, ini. Nah, lalu kalau kita tanyakan misalkan ini kan perekayasaan pelaporan keuangan. Lalu proses perekayasaan itu seperti apa? Garis besarnya itu seperti apa? Oke, di sini saya akan tuliskan proses perekayasaan. Proses perekayasaan itu yang pertama itu adalah kita harus menentukan dulu tujuan negara. Nah, tujuan negara ini terdiri dari tujuan ekonomi dan juga tujuan secara sosial. Setelah tujuan negaranya sudah didefinisikan, tujuan negara secara ekonomi seperti ini, tujuan negara secara sosial seperti ini. Sosial mungkin kesejahteraan masyarakat secara umum, aman, tentram, damai. Tujuan ekonominya negara itu perekonominya terus naik, ekonominya bagus, tingkat kemiskinan semakin menurun. Nah, itu tujuan negara. Kemudian setelah dirumuskan tujuan negara, maka kita harus ngerti juga ini tujuan pelaporan keuangan. Nah, tujuan pelaporan keuangan ini apa sih? Tujuan pelaporan keuangan ini nanti akan menyediakan informasi apa? Informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Jadi kita harus tahu dulu untuk pengambilan keputusan. Nah, maka nanti keputusan siapa yang akan memutuskan, menyediakan informasi keuangan bagi siapa? Apakah bagi pemerintah, apakah bagi kreditor atau bagi investor, bagi ownernya atau bagi masyarakat atau bagi organisasi lain atau bagi siapa? Nah, itu nanti akan ditentukan. Karena nantinya informasi keuangan ini akan polanya itu akan mengikuti siapa sih
yang mau dituju informasi ini untuk siapa sih? Apakah untuk pemerintah atau untuk organisasi sosial atau untuk siapa? Atau untuk mereka semua? Atau untuk pihak lain? Nah, itu nanti akan diolah sehingga nanti kenapa laporan keuangan itu berbentuk seperti sekarang ini. Nah, itu sudah mulai melalui proses penyaringan. Sebenarnya untuk siapa sih pelaporan keuangan atau informasi keuangan ini, untuk siapa? Nah, bentuk atau model yang saat ini adalah hasil dari ini proses perekayasaan yang dilakukan ini, sehingga bentuknya seperti itu. Sehingga kenapa butuh ada sekarang yang namanya tambahan disclosure. Kenapa disclosure-nya harus full disclosure? Nah, macam-macam seperti itu karena untuk menyesuaikan dengan lingkungan, dengan zaman, dan juga dengan tujuan pelaporan keuangannya itu sendiri. Lanjut, setelah kedua, kemudian masuk ke tahap ketiga, itu yang namanya proses pertimbangan. Proses pertimbangan, apa saja yang harus dipertimbangkan? Banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Misalkan ya, kalau di akuntansi atau di ekonomik itu harus diukur dengan jelas. Makanya di sini ada dasar pengukuran. Kemudian apalagi? Lalu konsep dasar. Konsep dasar yang digunakan apa? Kemudian simbol atau elemen, kemudian pengakuannya seperti apa, pengakuan termasuk pengukurannya, dan lain-lain. Nah, lalu lanjut ke yang keempat, proses selanjutnya itu yang namanya rerangka konseptual. Nah, setelah dipertimbangkan macam-macam, ini kan dasar pengukurannya apa, konsep dasarnya apa, mungkin di sini ada prinsip akuntansi yang dipakai, kemudian informasi itu untuk siapa saja, siapa yang dituju, kemudian siapa yang melaporkan. Jadi siapa yang melaporkan, misalkan siapa yang melaporkan. Maksudnya siapa yang melaporkan ini apakah entitas profit oriented atau non profit oriented. Nah, itu nanti sudah beda. Kemudian apakah ini untuk perusahaan TBK atau belum. Nah, kayak gini aturannya nanti akan berbeda. Jadi dalam proses pertimbangan ini yang dipertimbangkan benar-benar banyak sekali, sehingga nanti akan muncul yang namanya rerangka konseptual. Jadi rerangka konseptual ini kalau di negara ya mungkin bisa disebut dengan undang-undang. Jadi mungkin lebih fungsinya sama seperti undang-undang. Nah, contohnya apa ya? Contohnya SAK-nya, kemudian PABU, prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, itu namanya rerangka konseptualnya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini bisa dibilang media pelaporan atau mungkin financial statement-nya atau laporan keuangannya. Ya, macam-macam, ada dari bentuk,
ditentukan bentuknya seperti apa, kemudian isinya apa aja, lalu jenisnya. Nah, setelah itu barulah yang keenam itu muncul yang namanya informasi akuntansi. Nah, jadi kalau diruntut dari tujuan negara, penentuan tujuan negara sudah ditentukan, kemudian kita menentukan tujuan pelaporan keuangan, lalu kalau sudah ditentukan melalui proses pertimbangan, mempertimbangkan apa ya, macam-macam, ada konsep dasarnya apa, prinsip akuntansi yang dipakai, prinsip akuntansi yang mana saja, dasar pengukuran, pengakuan, pelaporannya, kemudian siapa yang melaporkan, apakah entitas itu entitas bisnis ataupun non-profit. Kemudian kalau entitas bisnis itu skala bisnisnya seperti apa, apakah perusahaan terbuka atau tertutup, nah macam-macam. Lalu masuk ke pendeskripsian atau penjabaran ke dalam rangka konseptual. Nah, rangka konseptual ini fungsinya sama seperti undang-undang yang terdiri dari apa ya, macam-macam, ada SAK, ada PABU dan lain-lain. Kalau media-media pelaporan. Oke, dalam media-media pelaporan ini nanti ditentukan dulu bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, lalu jenisnya itu apa saja. Lebih tepatnya contohnya ada pada laporan keuangan itu sendiri. Oke, nah ini contohnya sampai nanti dari laporan keuangan itulah yang bisa disebut sebagai informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini nanti akan berguna atau akan bisa digunakan oleh para pengambil keputusan, sehingga nanti tujuan akhirnya itu untuk ya ini membantu dalam pencapaian tujuan negara. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dengan contoh. Jadi akan saya buat contoh, misalkan contoh. Jadi contohnya ini ada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini ingin mengembangkan usaha. Karena perusahaan ingin mengembangkan usaha, maka perusahaan itu butuh yang namanya modal. Modalnya dalam bentuk uang. Oke. Nah, lalu si perusahaan ini akhirnya dia kepikiran untuk minjam ke bank. Oke. Nah, lalu setelah perusahaan minjam ke bank, maka bank ini dia pasti akan butuh yang namanya apa? Laporan. Dia akan butuh yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang akan menunjukkan kinerja perusahaan. Oke. Nah, bank akan memberikan perusahaan modal atau pinjaman dana jika melihat kinerja perusahaannya bagus. Lalu kinerja perusahaan ini bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan itu. Oke, tanpa laporan keuangan ini, perbankan tidak akan bisa menilai secara akurat atau secara presisi bagaimana kinerja perusahaan itu. Nah, akhirnya bank karena laporan keuangan ini, maka
perbankan memberikan dananya, dapat modal. Nah, sehingga perusahaan mendapatkan modal. Nah, saat perusahaan mendapatkan modal, maka usaha berkembang. Nah, saat usahanya berkembang, maka laba perusahaan akan naik. Saat laba perusahaan naik, maka kesejahteraan karyawan naik. Biasanya karyawan dapat bonus dan dapat lain-lain karena labanya perusahaan naik. Nah, saat labanya perusahaan ini naik, maka tentu saja pajak juga naik. Saat pajaknya naik, maka pemerintah akan dapat banyak uang dari pajak. Nah, saat pemerintah dapat banyak uang dari pajak, maka pembangunan lancar. Nah, pembangunan lancar ini mungkin bisa digunakan untuk bangun jalan, akses kesehatan, kemudian pendidikan, dan lain-lain. Nah, artinya apa? Artinya adalah saat pembangunan itu lancar, maka otomatis tujuan ekonomi dan tujuan sosial itu juga akan tercapai. Tujuan negara kan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Padahal tadi cuma dari mana? Dari adanya laporan keuangan. Kalau perusahaan ini tidak membuat laporan keuangan, maka pihak bank ini tidak akan memberikan modal uang. Kalau perusahaan tidak dapat modal uang, ya usahanya ya akan gitu-gitu aja, nggak akan berkembang. Karena perusahaan mendapatkan modal, maka usahanya berkembang. Saat usahanya berkembang, maka laba perusahaan naik. Laba naik, efeknya bisa kemana-mana. Bisa perputaran ekonomi juga akan meningkat. Bisa kesejahteraan karyawan itu juga akan naik. Melalui apa? Melalui ya pemberian bonus dan lain-lain. Dan tentu saja pajak yang dibayarkan juga akan ikut meningkat. Pajaknya meningkat, nanti pemerintah dapat banyak duit dari pajak. Pemerintah banyak duit, maka pembangunan maka pembangunannya juga akan lancar. Pembangunan lancar artinya tujuan negara, baik tujuan ekonomi maupun sosial juga akan ikut tercapai. Nah, ceritanya seperti itu, runtutannya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang merekayasa? Siapa yang merekayasa? Tentu saja yang merekayasa itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini menyuruh lembaga atau organisasi terkait. Pemerintah ini karena ini levelnya negara ya mungkin melalui DPR, MPR juga karena termasuk tujuan negara ya, sehingga harus melibatkan DPR, MPR. Nah, lalu diturunkan menjadi kementerian terkait. Kalau ini berarti Kementerian Keuangan juga akan ikut campur di dalam sini.
Oke, lembaga atau organisasi terkait. Nah, ini ada macam-macam. Kalau sekarang ada OJK, kemudian ada IAI. Nah, lalu juga ditambah mungkin melibatkan pihak-pihak luar, misalkan ahli-ahli akuntansi tentu saja ya, ahli-ahli terkait. Lalu juga praktisi. Oke. Nah, yang merekayasa adalah mereka ini. Mereka akan membentuk suatu tim. Jadi ini semua merupakan tim yang memang tugasnya untuk merekayasa. Oke, sekian dulu video ini dan semoga videonya bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.